Baru 16, baru tanggal 16. Baru tanggal 16. Kami hari Senin pagi baru tiba Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Seknek, PUPR, Sekap sudah mendarat lagi di IKN. Ini hari tanggal 17. Akhir Juli clear, bisa berkantor. Tapi sebelumnya Kementerian PUPR juga mengatakan bahwa air dan listrik akan masuk. Sudah, kalau air listrik sudah diinstal. Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan. Sama sekali orang nggak bisa kerja. Jadi Pak Jokowi akhir Juli ini bisa berkantor di sana. Kalau Allah menghendaki baik dan ini tidak ada halangan, tidak hujan. Karena kami kembali ke Senin kemarin datang ini hujan. Dan 2 hari sama sekali tidak bisa kerja. Jadi kalau sampai akhir Juli ini tidak hujan, kemudian install listrik, airnya sudah jalan. Karena kantor presiden, aduh, nanti saya bagi foto-fotonya, bagus-bagus. Sudah kelar semua. Jadi, ya orang banyak bicara, tapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Dia tidak pernah lihat di situ. Saya yang ke-18 kalinya kemarin ini. Nanti lagi tanggal 13 berangkat lagi. Untuk target investasi di sampai akhir tahun ini kan masih butuh 48 triliun ya. Semua sarana-sarana inti infrastruktur dasar dari mau berapapun anggaran pendapatan belanja negara untuk tahap pertama ini dibangun. Karena kalau tahap pertama ini sudah kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antri loh, orang antri untuk datang. Kemarin saya saja terima 3 Korea, China, sama Emirat. Teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah yang mereka datang. Dan kita berkomunikasi. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua, dengan jangka waktu paling lama 95 tahun, berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama, dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus, dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali. Ya, kepepet sekali sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Ya, karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN.
Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis. Ya, ini kan programnya Presiden Jokowi, ya, yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan, ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan ibu kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan, sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo. Sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian. Tidak hanya kepastian mulutnya Presiden, kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan Presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama, mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan mungkin akan dibangun karena ada undang-undangnya. Kalau selama ada undang-undang berarti semuanya mesti sepakat bahwa IKN ini mesti ada ya.